Kota Surabaya hari ini merayakan hari jadi yang ke-724 tahun, namun sejumlah rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Kota Pahlawan ini sudah digelar sejak bulan April. Dibuka dengan agenda Surabaya Health Season, rangkaian acara juga diisi parade budaya dan bunga pada 7 Mei lalu. Saat itu dalam acara yang dihadiri langsung Wali Kota Tri Risma hari ini, warga Surabaya turun memadati sejumlah ruas jalur protokol, menyaksikan aneka parade kendaraan hias serta pertunjukan budaya. Ada pula agenda festival kuliner khas Surabaya yaitu Festival Rujak Ulek yang digelar 14 Mei. Selain itu ada Festival Kuliner Tunjungan yang berlangsung hingga 29 Mei. Gelaran Surabaya Shopping Festival juga masih digelar hingga hari ini. Sementara tepat di 31 Mei hari ini, 724 anak-anak penari remo akan menari massal di halaman Balai Kota Surabaya. Koresponden CNN Indonesia Wida Subianto di Surabaya, Jawa Timur akan menceritakan kemeriahan acara ulang tahun Kota Surabaya. Wida, apa saja agenda kegiatan hari ini yang tadi seperti ada festival makanan, kuliner, kemudian juga tari remo massal. Apa yang menarik bisa Anda ceritakan? Ya Yuda, berbicara tentang ulang tahun ini memang identik dengan perayaan. Namun kalau untuk di Surabaya, hari ini adalah puncaknya 31 Mei, 724 tahun sudah usia kota Surabaya. Ini saya lihat dari agendanya ini justru bukan perayaan besar seperti pesta ataupun semacam pertunjukan seperti itu. Namun yang saya lihat garis besarnya ini adalah justru peresmian daripada pembangunan atau fasilitas umum yang diarahkan juga untuk pembangunan sumber daya manusia. Seperti apa? Contohnya, seperti saya akan ceritakan saat ini Yuda, ini adalah salah satu fasilitas umum yang sebentar lagi akan diresmikan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Jadi sekali lagi kalau kita berbicara tentang ulang tahun memang tidak hanya sebatas perayaan, kemudian festival, namun juga yang terpenting adalah bagaimana tentang pembangunan fisik dari kota itu sendiri dan juga pembangunan dari sumber daya manusianya. Berasal dari tempat saya berada saat ini adalah co-working space. Ini sedang dipersiapkan oleh Wali Kota Surabaya menjadi nanti tempat berkumpul para generasi muda atau anak-anak muda Kota Surabaya. Jadi ini sebenarnya adalah jembatan gantung. Bisa dibayangkan kelihatannya seperti taman, namun ini adalah jembatan gantung dari Gedung Siola atau salah satu cagar budaya di Kota Surabaya. Dan ini seberapa besar luasnya, konkretnya nanti dibuat sebagai tempat apa. Saya ingin mengajak Anda lebih dekat masuk ke dalam. Kalau dari depan ini adalah taman, mungkin agak cepat Yuda. Jadi ini nantinya digunakan sebagai ikon 1000 start-upper di Kota Surabaya atau 1000 anak-anak muda yang memiliki kreasi lebih baik dari bidang aplikasi, kemudian juga ekonomi kreatif. Kita sampai di bagian sisi sebelah barat Gedung Siola. Nah, Yuda, ini memang masih tahap pembangunan, belum peresmian. Jadi bisa digambarkan di sini nanti kalau di Kota Surabaya kita memiliki banyak potensi dari anak-anak muda, pembuat aplikasi, kemudian juga penggerak ekonomi kreatif. Namun mereka selama ini berdiri sendiri-sendiri. Tidak tahu mereka harus mengembangkan di mana, tidak tahu rekan-rekannya di mana. Dan disinilah, di tempat co-working space inilah, nantinya pemerintah Kota Surabaya menyediakan tempat atau sarana anak-anak muda tidak hanya menemukan komunitas untuk memulai pengembangan potensinya dalam bidang IT, kemudian juga ekonomi kreatif, namun juga mendapatkan banyak sekali pelatihan dan juga instruktur dan volunteer atau sukarelawan dari Kota Surabaya. Bisa kebayang Yuda bagaimana suatu tempat dari mana pembangunan fisik ini juga bisa membangun kekuatan sumber daya manusia khususnya anak muda di Kota Surabaya. Tidak hanya itu saja, tempat ini juga nantinya diharapkan bisa menjadi penyalur dari selama ini ada banyak bakat-bakat IT misalnya namun diselewengkan menjadi hacker. Nah disinilah ada pembinaan-pembinaan di situ. Kemudian juga menjadi tempat berkumpul yang positif bagi anak muda. Di sini nanti akan dibuka selama 7 hari dan 24 jam. Semuanya boleh mengekspresikan apa unek-uneknya yang selama ada di Kota Surabaya. Ada beberapa suara juga yang sudah dikumpulkan oleh anak-anak muda di Kota Surabaya. Saya bisa menunjukkan ini adalah misalnya pesan jaga perdamaian Surabaya. Kemudian juga
bangga menjadi anak Surabaya. Jadi Surabaya trakosong, we love you Mama Risma Papua. Jadi memang di sini tidak hanya untuk anak muda kota Surabaya, namun juga anak-anak dari kota lain, daerah lain di seluruh Indonesia yang memang sedang mengembangkan potensi, sedang belajar di kota Surabaya. Suatu tempat yang tidak hanya menampung mereka untuk menemukan komunitasnya, namun juga mengembangkan potensinya. Pembangunan sumber daya manusia di perayaan ulang tahun kota Surabaya yang ke-724. Yuda. Ya, terima kasih Wida Subianto. Ternyata tidak cuma seremonial dan festival, tapi juga ada agenda lain yang justru menjadi poin utama, yaitu pembangunan sumber daya manusia bagi warga Surabaya. Selamat bertugas dan selamat ulang tahun buat Surabaya bagi Wida. Ya, sementara itu tepat di hari jadi kota Surabaya, warga kota Pahlawan mendapat kado istimewa, sebuah bus air tenaga surya untuk wisata Sungai Kalimas. Jadi, persembahan Hari Jadi Surabaya ke-724 dari mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Inilah bus air tenaga surya karya mahasiswa ITS yang menjadi kado istimewa bagi warga Surabaya. Bus air ini menggunakan teknologi modern, dilengkapi dengan solar cell sebagai tenaga listrik operasional. Bus air ini juga dilengkapi dengan sensor pengukur kadar udara dan kekeruhan air. Selasa sore, bus air ini masih dalam tahap penyelesaian. Bus air akan diresmikan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini, tepat pada Hari Jadi Surabaya, 31 Mei. Bus air ini merupakan kapal untuk wisata di Sungai Kalimas. Bus air berkapasitas 12 penumpang, 1 nakoda dan 1 pemandu. Yang membuat kapal wisata ini berbeda, bus air bisa dijalankan dengan autopilot berbasis GPS. Mesin bus air sendiri menggunakan mesin traktor pembajak sawah yang dimodifikasi untuk menggerakkan 2 turbin di sisi kanan dan kiri. Agar penumpang bisa menikmati pemandangan di Sungai Kalimas, bus air mampu melaju dengan kecepatan 2 knot. Kapal ini adalah kapal yang tanpa awak, namanya otonomus begitu ya. Jadi di-guidance dengan GPS begitu. Makanya kapal ini bernama Edu Boat Surabaya untuk edukasi dari warga Surabaya. Karena kapal ini selain memiliki teknologi hibrid yaitu sel surya dan diesel, dia juga dilengkapi dengan sistem informasi tentang kualitas udara, kekeruhan air selama dia menyusuri sungai jalur kapal itu. Bus air dilengkapi dengan fasilitas tempat duduk penumpang yang nyaman, pengisi daya di setiap tempat duduk, serta terdapat layar monitor yang berisi informasi tentang wisata kota Surabaya. Bus air ini dibuat selama 5 bulan oleh para mahasiswa ITS dari 3 departemen, yakni Teknik Fisika, Dispro, dan Perkapalan Kelautan. Dalam prosesnya, pembuatan bus air ini memakan biaya kurang lebih 600 juta rupiah. Wahyu Pratama, Surabaya.